warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda. Saya dari kelas 11 Tata Busana 2. Saya di sini akan meresensi buku dari D. Lestari yang berjudul Rapi Jali. Buku ini terbit pada tahun 2021 dan tebal halamannya pun 776 halaman. Kalian tahu nggak sih buku Rapi Jali itu bercerita tentang apa? Rapi Jali adalah dunia imajinasi yang menawarkan kisah perjalanan hidup seorang pemusik muda yang memiliki bakat istimewa. Cerita awal novel ini ternyata telah ditulis oleh D. Lestari saat dia baru lulus SMA pada usia 17 tahun. Rapi Jali merupakan kemasan baru dari perubahan planet Pink. Karena perubahan seiring waktu dan perkembangan kehidupan sosial di masyarakat, D. Lestari tak segan meruntuhkan planet Pink untuk membangun dunia imajinasi yang baru. Namun, ia memastikan tetap mempertahankan gagasan utama dari kisah awal planet Pink. Rapi Jali berkisah tentang Pink, remaja perempuan yang berusia 17 tahun, yang hidup damai di pantai Batu Karas bersama kakeknya, seorang pemusik. Di rumah dekat tepian sungai Cijulang, dengan bakat musik yang istimewa, Pink merasa tidak memiliki wadah di Batu Karas. Namun, dia berani bercita-cita besar karena keterbatasan yang melingkupi hidupnya. Hidup Pink mendadak menjungkir balik ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Dia harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Dari sana, Pink menyadari hidupnya ternyata tidak sederhana yang ia duga. Ada sesuatu dari masa lalu yang menanti untuk terkuak. Sinopsis Rapi Jali pun berkisah tentang kehidupan gadis yang memiliki bakat bermain musik yang istimewa, jenius. Musik yang diturunkan oleh kakinya Pink ini memiliki kehidupan yang sempurna dengan orang-orang yang mencintainya. Ada Yuda Alexander, kakek Pink, mantan anggota grup band ternama yang kini membentuk grup band baru bersama teman-temannya dan cucu semata wayangnya. Ada Oding, anak laki-laki seumuran Pink yang sudah seperti saudara baginya, dan juga keluarga Mulyana yang memperlakukan Pink selayaknya anak gadisnya. Meskipun memiliki kehidupan yang terlihat baik-baik saja, sebenarnya Pink menyimpan banyak gundah gulana dalam hatinya. Dari satu sisi, bakat bermusik Pink seolah-olah tak bisa berkembang jika tetap berada di Cijulang, sedangkan di sisi lain, ia tak bisa meninggalkan kakek sekaligus keluarga satu-satunya yang ia punya. Namun, jalan hidup Pink dipaksa berubah ketika tiba-tiba ia harus pindah ke ibu kota. Pink harus tinggal bersama keluarga calon gubernur yang ia ketahui sebagai orang tua asuhnya. Ia pun melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah elit di Jakarta Selatan. Dunia Pink seolah berbalik 180 derajat. Setelah ia tinggal di balik penjara kemewahan, tetapi di Jakarta dan di sekolah elit inilah Pink justru menemukan harapan baru dengan bakat istimewa yang dimilikinya. Ia dan beberapa orang teman barunya membentuk Rapi Jali yang merupakan akronim dari nama-nama anggota grup band pelajar tersebut. Dan seorang slot yang wajib kalian cari tahu sendiri itunya ya. Keberadaan Rapi Jali seolah-olah memberikan kehidupan baru bagi Pink di tengah keterasingan ibu kota. Namun, baru sebentar ia mencecap gairah hidup dengan dunia musik dan teman-teman yang baru, fashion dengannya, Pink harus menghadapi masalah baru. Kehidupan gadis Batu Karas ini tidak sesederhana kisah anak asuh yang dibawa orang tua angkatnya pindah ke ibu kota. Pink akan menghadapi permasalahan yang lebih rumit yang jawabannya harus kita nantikan di buku yang kedua. Ternyata buku Rapi Jali ini memiliki kekurangan dan kelebihan juga guys. Kekurangannya itu sih menurut saya yang pertama, perkenalan karakter yang lumayan banyak dengan latar belakang masalah masing-masing yang menurut saya sendiri sih sedikit rumit dan berpotensi menimbulkan kekecewaan di akhir cerita. Kedua, pendalaman karakter tokohnya masih kurang, namun sebagian tokoh tiba-tiba saja justru menghilang. Bisa jadi hal ini dikarenakan Rapi Jali dibuat 3 seri, sehingga D sengaja membuka sedikit demi sedikit karakter asli tokohnya. Kemudian muncul kembali tokoh-tokoh yang sempat hilang. Yang ketiga, akhir cerita pada buku pertama yang terasa seperti dipaksa selesai alias dipenggal sehingga rasanya sangat mengganjal. Memang benar buku ini merupakan seri pertama, tetapi tetap saja rasanya kurang serak di bagian akhirnya. Lalu kelebihannya itu yang pertama, cerita yang mengalir dengan jalinan peristiwa yang runut khas D. Lestari. Kedua, pemilihan diksi dengan porsi yang pas, tidak berlebihan namun juga tidak membosankan. Cocok untuk dibaca genre remaja hingga genre-genre di atasnya. Yang ketiga,
Penyajian cerita yang terasa pelan dan sangat hati-hati sehingga tidak seperti dipaksakan, kecuali pada bagian akhir cerita saja. Yang keempat, saya selalu mengagumi kejelian D memilih karakter untuk tokoh-tokoh dalam dunia ciptaannya. Selain karakter populer, D selalu memasukkan karakter yang tidak terduga dalam novel. Menurut saya, meresensi buku itu harus ada penutupnya. Pada novel Rapi Jali 1 ini, pembaca memang tidak akan mendapatkan jawaban atau solusi untuk permasalahan tokoh-tokohnya, karena sepertinya D sengaja menjadikan seri ini sebagai perkenalan saja. Selain itu, seluruh tokoh di sini memang sedang berusaha menemukan keinginan dan tujuan hidup. Jadi ibaratnya mereka masih ingin galau dengan arah hidupnya. Maka tak salah jika D memberikan judul buku Mencari untuk Rapi Jali seri pertama ini. Sekian dari saya.